Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, teman-teman, rekan-rekan, pos, dan juragan. Salam satu hobi dari saya. Kali ini saya akan memberikan tips dasar cara perawatan muncang adu. Pertama-tama, setelah proses pengupasan muncang dari cangklongnya, sebaiknya kita diamkan dulu beberapa hari, minimal 3 hari sampai 1 minggu. Kenapa seperti itu? Karena akan biarkan muncang itu mengalami proses pengeringan secara alami, sehingga kulitnya itu tidak akan berubah bentuk kembali, atau dalam bahasa Sundanya itu pemeotan, ya. Biarkan selama minimal 3 hari sampai 5 hari, baru kita melakukan proses pencukaan. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini saya sudah diamkan sekitar 5 harian. Ini. Kita akan memasuki tahap pencukaan ya, ini untuk muncang yang ini. Nah, pencukaan sendiri tujuannya untuk membersihkan muncang dari serat atau lapisan-lapisan pelindung dari kulit muncang, agar muncang terlihat bersih ya, dan enak untuk dipale. Memang tujuannya itu kalau bersih itu, proses pemalean dan pembaceman itu akan berfungsi, bermanfaat untuk kulit muncang kita. Nah, setelah dalam proses penyukaan ini, cuka yang kita gunakan, pembersih yang kita gunakan itu bisa cuka warung, ya jenisnya itu cuka L2, cuka lahang, sitrun, atau pembersih lantai ya. Terserah itu, silakan. Tapi pada umumnya saat ini untuk proses pencukaan yang cepat itu memakai pembersih lantai. Kalau saya pribadi sendiri lebih menyarankan proses pembersihan itu menggunakan cuka lahang atau cuka warung, walaupun prosesnya cukup lama ya, apalagi cuka lahang ya. Cuka lahang atau cuka dari tangkal aren. Nah, setelah proses pencukaan muncang bersih, ada yang langsung dilebu atau didiamkan beberapa hari, minimal itu 3 hari. Nah, kalau saya menyarankan diamkan dulu beberapa hari, ya 2 hari sampai 3 hari, maksimal 1 minggu, itu biarkan muncang kita itu beradaptasi dulu ya. Setelah kulitnya lapisan pembungkus batok muncang itu kita lepas melalui proses pencukaan, itu kita biarkan muncang kita beradaptasi dulu terhadap lingkungan. Nah, ini yang disebut proses pembersihan dan proses pemeotan kembali. Nah,
Setelah minimal 3 hari kita anginkan atau 1 minggu, nah barulah kita mulai proses pemalaian ya. Biasanya kalau saya proses pemalaian itu saya palek kering dulu ya. Palek kering, iya maksimal itu 1 hari lah. Maksimal 1 hari sampai 2 hari, sampai kandungan minyak yang ada di dalam muncang itu keluar, terlihat naik ke atas, keluar ke permukaan batok muncang. Nah, balik lagi ya tadi ya, di ininya setelah pencukan itu ada yang langsung dilebu atau diangin-anginkan dulu baru dilebu ya. Setelah diangin-anginkan biasanya saya proses pelebuan. Pelebuan ini bermaksud tujuannya itu untuk memperhalus kulit muncang. Jadi dalam proses pemalaian nanti jangan sampai terlalu kasar sehingga dinanya menyakitkan tangan kita ya, jari-jari kita ya. Satu itu tujuannya. Kedua yang lebih utama itu memunculkan karakter tulang dan urat muncang ya. Biasanya setelah pelebuan itu urat dan tulang muncang itu karakternya akan timbul, kegarangannya akan timbul. Nah, setelah pelebuan kita cuci, baru kita angin-anginkan dulu ya, biar kering dulu, sekitar 1 jam sampai 2 jam. Nah, dalam proses pelebuan ini saya tidak langsung melebunya itu nggak terlalu lemes ya, hanya sekilas saja ya, hanya untuk supaya jangan terlalu, kita dalam pemainan nanti jangan terlalu sakit. Karena apa? Satu itu jangan terlalu kita melukai tangan kita. Kedua, muncang ini sebenarnya masih hidup ya, masih bisa bertumbuh. Terbukti kalau kita taruh di tanah itu dia akan muncul sirung, akan muncul bakal hidup, bakal tumbuh menjadi pohon ya. Nah, kenapa saya menganjurkan tidak langsung melemaskan dalam pelebuan? Ya itu tadi, muncang ini akan terus bertumbuh walaupun kita sudah melemaskan dengan lebu secara lemas, itu akan timbul lagi kak ini anak kasar gitu. Nah biasanya seperti itu kalau proses pelebuan saya. Lalu setelah proses pelebuan ya mulailah kita palek kering sampai minyak yang ada dalam kandungan di dalam muncang ini keluar ke atas ya, naik. Nah itu membuktikan bahwa kelembapan yang ada di dalam muncang ini berkurang gitu. Sambil kita palek kering, kalau sudah terasa hangat, saya celupkan ke dalam cairan air. Mau airnya dicampur dengan rendaman daun serai, tidak masalah. Itu air putih biasa juga tidak masalah. Proses palek kering ini saya biasa lakukan ya minimal 1 hari sampai 1 minggu. Ya nggak terlalu dirutinkan ya, hanya kalau sesempatnya aja kita palek kering itu sampai keluar minyaknya ke atas.
Ya, setelah keluar minyaknya ke atas, ke permukaan, barulah kita melakukan proses pembaceman ya. Pembaceman dengan minyak dan daun sirih. Ini. Minyaknya ini juga nggak terlalu banyak ya. Hanya ini bekas rendam, daun sirih ini saya rendam dalam minyak, saya angkat. Nah, pasti ini daun sirih ini banyak kandungan minyaknya ya. Ya, saya campurkan dengan air sedikit saja ini untuk proses pembaceman. Proses pembaceman. Ya, saya diamkan sekitar 1 hari sampai 3 hari sambil ya kita kontrol, kita pale-pale sebentar, kita bacem lagi gimana sempatnya aja ya waktunya. Tapi proses itu saya lakukan pembaceman ini di sini ini ya sekitar maksimal 3 hari lah. Nah, maksud dan tujuan pembaceman ini supaya mempercepat penghitaman, satu, dalam kulit muncang. Kedua, tujuannya itu ya untuk memperkuat dan membentuk elastis pada kulit muncang ya. Keras bukan berarti getas, tapi keras elastis, sehingga bila terjadi tumbukan dia tidak terlalu regas. Setelah proses pembaceman ini saya lakukan pemalaian ya. Biasanya saya melakukan pada siang hari sampai sore ya, paling waktu siang itu 3 kali ya saya memalai ya, selama maksimal setengah jam sambil kalau sudah panas saya celupkan ke dalam air gitu. Ya, malamnya saya mencuci muncang yang tadi yang sudah dibacem itu, sudah ada dibacem sama minyak. Saya bersihkan, saya sikat sampai bersih. Nah, di sini dalam pembersihan muncang pada waktu malam hari, saya sering membersihkannya dengan melebu dulu. Tapi melebunya itu dengan cara dipale. Lebu kita ini kan ada dipale, terus sehingga secara tidak langsung itu akan memperhalus muncang, dan muncang juga bersih ya. Tidak perlu pakai sabun, karena kalau kita pakai sabun cuci itu itu akan cenderung membuat kulit muncang itu getas karena tercampur dengan bahan kimia ya. Kalau sambil dilebu pencuciannya itu dengan air dan terus dibilas dengan air, itu cenderung alami ya, sambil terus menimbulkan karakter urat-urat muncang gitu. Nah, setelah pencucian dilap, jangan terlalu garing, jangan terlalu kering. Nah, setelah dilap, saya diamkan di lantai seperti ini, simpan di lantai sampai besok pagi kira-kira jam 8 jam 9, gimana sempatnya aja gitu.
lalu saya palet lagi itu terus sampai berulang proses seperti itu. Setelah berulang kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu, rata-rata ya 2 minggu ya proses itu ya, agar muncang kita maksimal ya, berkualitas. Karena kalau kalahnya muncang itu satu dengan kemiri, kedua memang dengan kesabaran. Sebetulnya ini untuk menghasilkan muncang yang berkualitas itu harus diperlukan proses ya. Di sini diperlukannya kita sabar berproses. Proses ini pemeliharaan ini sekitar 2 minggu. Saya terus ulang setiap hari, tapi waktunya gimana sempatnya ya. Maksimal dina ini 3 kali sampai 4 kali per sekalinya. Itu durasinya sekitar 15 menit sampai hangat kita taruh lagi. Saya nggak pernah terus muncang di pale seharian gitu ya, nggak pernah. Karena waktu untuk kerja, kedua ininya kurang baik juga ya. Biarkan dia muncang kita ini berproses secara alami ya, penguatannya. Kita hanya membantu sebenarnya gitu. Nah, kira-kira kali ini tips dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga masih belajar, bukan maksud menggurui, tapi ini hanya berbagi pengalaman. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Silahkan berkomentar, kita sama-sama belajar, sama-sama sebenarnya mah poek ianya masih belajar mengenai muncang gitu. Saya tidak maksud menggurui, hanya berbagi pengalaman. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, bos dan juragan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.